Laos adalah satu-satunya negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, negara ini juga merupakan salah satu negara paling kurang berkembang di dunia. Kalau di negara-negara Asia Tenggara, negara manakah yang kehadirannya paling sedikit? Laos pasti ada dalam daftar. Laos adalah negara yang agama Buddhanya tersebar luas. Sekitar 80% penduduk negara ini menganut agama Buddha. Kuil dan biksu yang tersebar di seluruh negeri ini telah menjadi bagian integral dari Laos. Meskipun agama Buddha tersebar luas di negara ini, namun tingkat keterbukaan negara ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Anda dapat menerima lebih dari selusin kartu khusus dengan berjalan beberapa ratus meter. Bersihkan jiwa Anda di depan patung Buddha pada siang hari. Tersesat di distrik lampu merah di malam hari adalah hal yang sangat ajaib karena pernah dijajah oleh Prancis. Oleh karena itu, masih banyak bangunan Prancis yang tersisa dan banyak wanita cantik dari ras campuran. Kebanyakan dari mereka bertubuh langsing, tampan, kulit halus dan cerah, tampilan alami, memberi orang keindahan alami. Banyak turis berlama-lama. Meskipun Laos juga mengalami reformasi ekonomi pada abad terakhir, namun karena kurangnya pelabuhan dan daerah pegunungan, pembangunan ekonomi sangat terbatas, bahkan disebut sebagai negara termiskin di Asia. Namun demikian, indeks kebahagiaan masyarakat Laos sangat tinggi, penduduk setempat hidup dengan cara yang sangat Buddhis, hampir tidak ada bandingannya, dan laju kehidupan itu lambat. Jangan khawatir, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin mendalamnya implementasi inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, prospek kerjasama antara Tiongkok dan Laos semakin luas, menarik semakin banyak pengusaha Tiongkok. Pilih untuk mengunjungi Laos. Jelajahi dunia bisnis baru. Pada lonceng pagi dan sore hari di kuil Buddha ini, Laos telah menjadi bintang yang sedang naik daun di Asia Tenggara. Republik Demokratik Rakyat Laos terletak di jantung Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi. Ini setara dengan luas provinsi Hunan di negara saya. Sungai Mekong mengalir melalui Laos dari utara ke selatan. Berasal dari Sungai Lancang di negara saya, menjadi sumber air penting bagi negara, saluran transportasi dan basis sumber daya perikanan. Disebut dengan sebutan Sungai Ibu oleh masyarakat Laos. Jumlah penduduknya sekitar 7,5 juta jiwa, terdiri dari 49 kelompok etnis. Vientiane, ibu kota, ini adalah pusat politik, ekonomi dan budaya negara tersebut. Bahasa resminya adalah Laos. Banyak digunakan dalam pendidikan pemerintah dan kehidupan sehari-hari. Bendera Laos terdiri dari 3 garis horizontal, 2 merah dan 1 biru. Akan ada lingkaran putih di tengah bilah biru, berisi sejarah nasional yang mendalam, semangat kebangsaan dan ciri-ciri geografis. Pendahulu utamanya adalah Kerajaan Lancang yang agung. Pada masa kejayaannya, ia memiliki wilayah yang luas dan kekuatan besar. Setelah kerajaan terpecah pada abad ke-18, menderita karena negara tetangga Siam dan Vietnam, intrusi dan kontrol terus-menerus, menjadi protektorat Prancis pada abad ke-19, dimasukkan ke dalam Federasi Indochina Prancis, sampai penandatanganan Perjanjian Jenewa pada tahun 1954. Kemerdekaan Laos secara resmi didirikan. Republik Demokratik Rakyat Laos didirikan pada tahun 1975, dan menerapkan ekonomi terencana. Pada tahun 1986, negara saya meluncurkan reformasi, dan secara bertahap beralih ke ekonomi pasar. Laos adalah salah satu negara miskin yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perekonomiannya sebagian besar berbasis pada pertanian. Sekitar 70% penduduk negara ini bekerja di sektor pertanian. Sebagai perbandingan, sektor industri dan jasa di negara ini relatif lemah. Sebagian besar industrinya adalah industri pengolahan primer, nilai tambah produk rendah, dan tingkat konsumsi yang relatif rendah, menjadi mayoritas. Salah satu tujuan wisata pilihan, plus, jalur kereta api Kunming-Vientiane antara negara saya dan Laos telah dibuka sepenuhnya untuk lalu lintas. Hal ini juga memberikan dorongan kuat bagi industri pariwisatanya. Vientiane adalah salah satu kota wisata paling populer di Laos. Seluruh kota menggabungkan gaya arsitektur tradisional Laos dengan elemen Buddha. Pagoda berlapis emas berdiri seperti gunung emas di bawah sinar matahari, memantulkan cahaya cemerlang dari ribuan tahun iman. Arc de Triomphe Vientiane ini juga mewujudkan esensi arsitektur khas Laos. Pengunjung bisa naik ke atas, kagumi seluruh pemandangan kota Vientiane. Luang Prabang terletak di Vietnam Utara. Ini adalah ibu kota kuno dan pusat agama Buddha yang terkenal di Laos. Didaftarkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kuil Buddha yang tenang dan pasar lokal yang ramai. Harmoni di sini. Pengunjung dapat berpartisipasi atau menyaksikan upacara sedekah di pagi hari. Rasakan pengabdian penduduk setempat terhadap agama Buddha dan pesona budaya tradisional. Pendapatan pariwisata. Ini telah menjadi salah satu sumber ekonomi penting negara. Pada tahun 2023, PDB per kapita Laos sekitar $2.300. PDB sekitar $15 miliar. Prosesi sedekah pagi hari oleh para biksu dari Luang Prabang menuju cahaya keemasan pagoda Vientiane. Kostum warna-warni masyarakat Biao di utara. Keperairan tenang di Kepulauan 4000 Selatan. Laos dengan pesonanya yang unik. Rangkula perubahan dalam gelombang zaman.